Jujur ya, kalau ngomongin buat beli iPhone di tahun-tahun ini, itu jadi kayak harus mikir 2 kali ya, karena harganya ini udah nggak masuk akal ya guys, naiknya gede banget ya. Dan di sini adminku masih pakai iPhone 15, dan aku juga udah tes pakai juga beberapa hari. Itu kenapa pada video kali ini, aku akan bahas ke teman-teman yang ngomongin buat iPhone 15, yang harganya juga udah ikut update. Apakah worth it buat dibeli sekarang, atau mending teman-teman nambah duit lagi, upgrade ke iPhone yang lebih baru? Yuk kita bahas. Oke, Apple baru aja resmi ya guys ngumumin semua harga produk dia tuh udah naik semua ya. Dari mulai iPad, MacBook, sampai ke HomePod ini naik semua. Udah ngomongin buat iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Ultra-nya ini juga harganya naiknya gede banget ya. Jadi buat yang punya budget agak terbatas, pilihannya jadi makin sempit ya. Di satu sisi lagi ngomongin buat iPhone yang menurut aku ini cukup worth it banget buat dipakai di tahun 2026. Itu adalah iPhone 15 Pro. 15 Pro Max juga masih worth it banget. Cuma harganya juga ini ikut naik ya guys buat harga bekasnya. 15 Pro start di angka 13 jutaan. Sedangkan buat yang Pro Max-nya start di angka 14 jutaan. Dan menurut aku kalau ngomong dari segi harga ya udah iPhone ini yang lebih masuk akal. Harga barunya saat ini aku cek, buat di marketplace range di angka 11 jutaan ya buat brand new inbox-nya. Dan buat di authorized sellernya langsung seperti kayak iBox, Blibli, di Gmap ini masih dijual di atas 12 juta. Cuma ngomongin buat harga bekasnya, ini tuh ya udah turun jauh banget ya guys. Kalau ngomongin buat harga bekasnya, garansi off, ini tuh udah di range 8,5 sampai 9 juta. Sedangkan buat yang garansi on-nya, range-nya 9 sampai 10 jutaan ya. Nah pertanyaannya dengan harga segitu, apakah iPhone 15 ini di tahun 2026 masih relevan buat dibeli? Atau udah agak ketinggalan? Yang pertama ngomongin dari segi performance-nya, aku tes buat pemakaian sehari-hari ya guys. Untuk kerja aku sebagai admin WhatsApp, Instagram, TikTok juga main. Jujur itu masih lancar banget ya, nggak ada nge-lag, nggak ada overheat. Jadi semua itu buat pemakaian normal, ya ini masih oke banget ya. Bahkan buat gaming pun, sini aku tes main PUBG, main Mobile Legends, suhunya masih normal dan frame rate juga terbilang ini masih cukup stabil ya. Nggak ada drop yang sampai annoying banget ya guys selama aku tes buat main games ini. Jadi ngomongin buat chipset A16 chip baru ini, ternyata itu masih jauh dari kata lemot ya buat pemakaian di tahun 2026 ini. Apalagi buat sebagian orang itu pakai device-nya buat pemakaian daily aja ya. Yang kayak cuman main di WhatsApp, main di Instagram, TikTok, Telegram. Dan menurut aku itu masih bener-bener lancar banget ya. Bahkan buat pemakaian sampai beberapa tahun ke depan. Karena ngomongin dari dukungan update iOS-nya pun ini juga masih sangat panjang banget ya guys. iPhone 15 dirilis di tahun 2023. Seenggaknya ya, ngomongin buat update iOS-nya itu masih bisa dapat sampai tahun 2028 atau bahkan sampai 2029. Jadi ngomongin buat usia masa update iOS-nya masih panjang banget. Dan performance-nya juga masih bagus banget ya. Yang kedua ngomongin buat dukungan baterainya. Menurut aku ini salah satu alasan kenapa iPhone 15 ini masih sangat worth it banget ya. Karena iPhone 15 ini terkenal punya efisiensi baterai yang jauh lebih baik ya dibanding generasi sebelumnya. Seperti iPhone 13, 14. Buat pemakaian harian, 15 itu terasa lebih irit ya. Aku yang udah ngetes juga buat pemakaian aku WhatsApp, main di YouTube, Instagram, posting-posting. Ngomongin buat screen on time ini benar-benar stabil banget ya guys. Dapat sekitar 6 sampai 9 jam. Jadi ngomongin buat pemakaian daily yang nggak begitu aktif buat main games. Teman-teman buat benar-benar komunikasi biasa aja. Main sosmed juga sewajarnya. Itu bisa bertahan hampir seharian ya guys. Dan ini penting banget buat pemakaian jangka panjang. Karena kalau ngomongin buat baterai yang irit, artinya degradasi baterainya ini juga lebih lambat ya. Jadi ngomongin buat pemakaian 2 sampai 3 tahun ke depan. Kalau teman-teman pemakainya yang normal-normal aja, baterainya juga masih tetap bisa bertahan ya guys. Cuma balik lagi, ini tergantung dari aksesoris yang kalian gunakan ya. Karena kalau teman-teman pakai sembarang adapter fast charger yang tegangannya nggak stabil, itu juga bisa mempercepat kerusakan untuk baterai health iPhone kalian. Itu kenapa sini aku merekomendasiin, kalau teman-teman cari adapter fast charger, cari yang kayak aku pakai saat ini guys. Aku udah pakai lama banget, ini aku pakai dari brand Movi. Sekali aku tes tegangannya, aku bandingin dengan brand adapter lain. Movi itu jauh lebih stabil ya. Dan kalau udah lebih stabil gini, itu bikin iPhone kalian tuh nggak mudah cepet panas, alhasil baterai health jauh lebih awet lagi. Yang ketiga ngebahas buat dukungan kameranya. Ngomongin buat kamera iPhone 15, itu sering banget diremehin ya guys. Banyak yang bilang kameranya nggak terlalu bagus. Cuman dari aku yang udah ngetes juga main kamera 48MP, itu udah jauh lebih besar banget ya kalau dibandingkan dengan iPhone 13 dan iPhone 14. Dan ngomongin buat hasilnya,
Memang kalau kita bandingkan di outdoor ini memang nggak begitu beda yang sampai gimana banget ya guys. Karena iPhone 13, 14, kalau udah ketemu outdoor itu hasilnya bagus banget ya. Cuma di sini iPhone 15 itu unggul buat kebutuhan foto low light, lebih tajam dan lebih detail ya. Jadi kan buat hasil foto video kamera iPhone 15, buat pemakaian yang casual aja, foto-foto liburan, foto keluarga, teman-teman yang bikin ya sedikit kayak video-video trip, video-video konten, itu masih bisa banget ya guys. Nah sekarang ngomongin buat kelemahannya, di sini aku mau jujur ke teman-teman, ada dua isu yang ada di iPhone 15 ini. Yang pertama, iPhone 15 ini nggak support dukungan Apple Intelligence. Jadi buat teman-teman yang penggunaan ini aktif banget ya pakai fitur-fitur AI yang ada di iPhone bawaan langsung. Kayak seperti buat writing tools, image generation, dan fitur-fitur AI lainnya. Ngomongin buat kebutuhan edit foto, edit video. Ya iPhone 15 itu nggak bisa sama sekali ya guys. Apalagi ngomongin buat fitur-fitur baru di iOS 27, Apple Intelligence ya, Siri AI, itu nggak bakal jalan di iPhone 15 ini ya. Tapi pertanyaannya yang lebih jujur, apakah teman-teman memang sesering itu yang menggunakan fitur-fitur AI yang ada di bawaan iPhone kalian buat kebutuhan harian? Aku rasa ini yang nggak sampai aktif sampai gimana banget ya. Karena teman-teman juga masih tetap bisa pakai aplikasi AI lainnya seperti mungkin kayak ChatGPT, Cloud, Google Gemini, ini yang masih works aja ya. Jadi kalau buat fitur iPhone 15 nggak support AI, menurut aku ini tuh bukan deal breaker banget ya. Nah yang kedua ngomongin buat displaynya yang masih di 60Hz. Buat sebagian orang ini mungkin ya sama sekali nggak masalah ya, oke-oke aja. Cuma kalau memang teman-teman udah kebiasa pakai yang 120Hz ProMotion, itu bener-bener terasa banget perbedaannya guys. Buat ngetik, buat nge-scroll, karena penggunaan display itu terasa kayak agak delay ya. Bahkan ketika aku coba tes juga iPhone 15 ini, karena aku kan pakai iPhone Air, iPhone 16 Pro Max, semuanya udah 120Hz. Nah pas aku pakai ini udah hari ketiga, itu tuh berasa kayak, ih kok kayak lemot banget ya displaynya, kayak ada yang salah gitu ya, kayak nggak begitu responsif aja. Cuman ya baik lagi ya, ini masih di 60Hz. Cuma kalau memang teman-teman udah biasa pakai yang 60Hz, teman-teman belum coba yang 120Hz-nya, mungkin teman-teman nggak akan ngerasain adanya perbedaan ya. Jadi buat kesimpulannya, apakah iPhone 15 ini masih worth it buat dibeli di tahun 2026? Jawaban aku ini masih worth it banget ya, cuman dengan catatan, kalau kamu cari iPhone buat makan jangka panjang dengan budget yang bener-bener terbatas banget ya, cuman di range 9 sampai 10 jutaan, dan teman-teman juga nggak butuh fitur Apple Intelligence yang ada di bawaan iPhone ini. Nah kamu beli ya iPhone 15, ini udah worth it banget ya. Tapi kalau teman-teman tipenya yang FOMO dengan fitur-fitur baru yang ada di iPhone, ya sangat disayangkan aja ya. iPhone 15 itu banyak banget fitur-fitur yang nggak bakal dapat di iOS 27. Karena membuat iOS 27, fokusnya tuh ngomongin buat iPhone yang support Apple Intelligence, iPhone 15 Pro sampai series di atasnya ya. Jadi baik lagi ngomongin buat iPhone 15 di tahun 2026, ini tergantung teman-teman ya mau pakainya buat kebutuhan seperti apa. Kalau ngomongin buat daily aja, foto video casual nggak butuh AI, beli ini nggak bakal nyesel ya guys. Nah itu aja dari aku, buat teman-teman yang menambahkan, apakah iPhone 15 ini beneran worth it buat dipakai di tahun 2026? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan sedikit tambah nih, buat teman-teman yang mau upgrade dari iPhone 15, mungkin nanya, worth it-nya upgrade ke iPhone seri apa? Karena kan buat iPhone yang seri-seri baru itu harganya udah mahal banget, dan udah naik tinggi banget ya guys. Menurut aku, teman-teman cukup upgrade ke iPhone 17 ya. Beli iPhone 17, beli yang bekas itu harga 15 jutaan, itu udah worth it banget ya buat pakai jangka panjang, kamera bagus, chipset lebih fresh, dan ngomongin buat semua dukungan fitur Apple Intelligence yang baru di iOS 27, ini tuh support semua ya guys di iPhone 17. Nah itu aja dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!